إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وزد وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال الله تعالى في كتابه الكريم بعده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد معاشر المسلمين جماعة صلاة عيد الفطر أعزني الله وإياكم rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita bersyukur, kita memuji Allah, kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Setelah kita menjalankan ibadah puasa selama sebulan penuh, maka kita tutup dengan takbir mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala. Wa ma qadarullaha haqqa qadrih wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Akan tapi sebagian mereka tidak mengagungkan Allah dengan semestinya, tidak memuliakan Allah dengan sebenarnya. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Padahal bumi semuanya berada di genggaman Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak nanti. Ikhwan fid din azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah jami'an. Baru kemarin kita menyelesaikan puasa Ramadan. Kita beriktikaf selama 10 hari terakhir bifadlillah, dengan karunia Allah, dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa belajar mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sujud-sujud kita, di dalam rukuk-rukuk kita, di dalam doa-doa kita, bermunajat, merintih, menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi hari-hari tersebut telah kita lalui, hari-hari yang indah dalam kehidupan ini. Tidak ada yang lebih indah dalam kehidupan ini ketika seorang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Sekarang Ramadan telah meninggalkan kita. Belum lepas dari ingatan hari-hari Ramadan yang kita lalui. Kita siam, kita qiyam, kita berpuasa, kita salat malam dari awal sampai akhir, Masya Allah, tak ketinggal di antara kita. Tak lupa juga tilawatil Quran. Tidak ada hari-hari yang indah daripada seorang mendekatkan dirinya dengan Al-Quranul Karim, mengkhususkan waktunya dengan Al-Quranul Karim. Ada di antara kita, ketika i'tikaf, menyelesaikan i'tikaf 10 hari terakhir di bulan Ramadan, Masya Allah, belum pernah di antara mereka sepanjang hayat seumur hidup tak pernah menghatamkan Al-Quran. Tapi Masya Allah, di tahun ini di antara teman-teman kita bisa menghatamkan Al-Quran. Ada yang 1 kali hatam, ada yang 2 kali hatam. Ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setiap hari kita menghadiri kajian. Semoga berkumpulnya kita, mendekatkan diri kita kepada Allah. Itu salah satu sebab Allah kumpulkan kita kelak nanti di surganya, di surga yang paling tinggi, yakni Jannatul Firdaus, surga Firdaus. Ma'asyiral muslimin, Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala, ketika meninggalkan bulan Ramadan, berpisah dengan bulan Ramadan, faya ayuhal ikhwatil kiram, beliau mengatakan, kaifa la tajri lil mu'min ala firaqihi dumu'un wa huwa la yadri hal baqiya lahu fi umurihi ilaihi ruju'. Bagaimana air mata seorang mukmin, keimanan yang sudah terhujam dalam hatinya, keimanan yang sudah masuk dalam kalbunya, keimanan yang bukan hanya di lisan, tapi keimanan yang masuk ke dalam kalbunya, keimanan yang ia masukkan ke dalam hatinya. Bagaimana dia tidak bersedih berpisah dengan bulan Ramadan. Dan kita rasakan di antara mereka mengatakan, ya Ustaz, baru kali ini saya menemukan bulan Ramadan, bisa mendekatkan diri saya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tandanya keimanan telah merasuk ke dalam lubuk hatinya. Bukan hanya ibadah puasa ritual semata, tapi membangun keimanan, ketulusan kita, keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana seorang hamba yang mukmin bagaimana hati seorang hamba yang mukmin yang tidak bersedih ketika ia berpisah dengan bulan Ramadan. Kita telah melewati hari-hari bahagia kita. Kita sholat, kita kajian setiap hari, kita membaca Al-Quran setiap hari. Wa huwa la yadri baqiya lahu fi umurihi, sedangkan ia tidak tahu apakah di tahun-tahun yang akan datang Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita. Betapa banyak di antara teman-teman kita, di antara saudara-saudara kita di bulan Ramadan yang telah lalu masih bertatap muka dengan kita, masih bertemu dengan kita, masih berjabat tangan dengan kita. Akan tetapi pada hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengambil terlebih dahulu, tidak sempat lagi berjumpa dengan bulan Ramadan. Hal baqiya lahu fi umurihi ilaihi ruju'un. Padahal dia tidak tahu, kita tidak tahu sisa umur kita, apakah masih kelak nanti berjumpa dengan bulan Ramadan, atau Allah Subhanahu wa ta'ala memanggilnya.
atau Allah Subhanahu wa taala mematikan, mewafatkan kita semua. Fa ya ayyuhal ikhwatil kiram, a'azani Allah wa iyyakum, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala kelak pertemukan kita dengan bulan-bulan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Terus kita berdoa, bermunajat kepada Allah sebagaimana para salaf. Mereka 6 bulan setelah bulan Ramadan, 6 bulan sebelum bulan Ramadan, mereka meminta, berdoa, menengadahkan tangannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kita terkadang lalai, kita lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggalkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak terbesit dalam hati dan benak kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi para salaf terdahulu, mereka senantiasa berdoa, bermunajat, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa mereka, Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallimni Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbalan. Ya Allah, sampaikanlah aku dengan bulan Ramadan, sampaikanlah bulan Ramadan kepadaku, wa tasallamhu minni mutaqabbalan. Ya Allah, terimalah amalan-amalanku di bulan Ramadan. Setelah kita berpisah dari bulan Ramadan, jadilah hamba yang dirahmati, yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadilah hamba yang meraih maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sebaliknya menjadi orang yang dimurka oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Raghima anfu 'abdin aw ba'da dakhala alaihi Ramadan falam yughfar lahu." Sungguh celaka seorang hamba, ia dapati di bulan Ramadan, kemudian Ramadan telah berlalu, falam yughfar lahu, maka dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullahu taala menukilkan perkataan salaf, man lam yughfar lahu fi Ramadan falam yughfar lahu fi ma siwah. Barang siapa yang tidak diampuni dosa-dosanya di bulan Ramadan, falan yughfar lahu fi ma siwa, maka dia tidak akan diampuni di bulan-bulan yang lainnya. Sungguh meruginya orang-orang yang ketika datang bulan Ramadan, berlalu bulan Ramadan, dalam keadaan dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bukan siapa-siapa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bernilai harganya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa ampunannya, tanpa rahmat, cinta, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Nabi Adam alaihi salam di dalam doanya, apa Nabi Adam alaihi salam dalam doanya, kata Nabi Adam alaihi salam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Rabb kami, ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri dengan dosa, kehinaan, maksiat kepadamu. Wa illam taghfir lana, jika engkau tidak ampuni dosa-dosa kami ya Allah, wa tarhamna, dan jika engkau tidak rahmati kami, jika engkau tidak berikan rahmat kasih sayang, belian kasih sayangmu kepada kami, lanakunanna minal khasirin, maka kami termasuk orang-orang yang merugi. Kita hanyalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Nilai kita bukan pada jabatan, kedudukan, harta dan seterusnya, bukan. Nilai kita adalah bagaimana pandangan Allah terhadap kita. Meskipun kita dipandang hina oleh siapapun, dipandang hina di dunia ini,
meskipun dipandang hina oleh siapapun, tidak mengapa. Jika Allah Subhanahu wa taala memandang kita dengan cinta dan kasih sayangnya, akan tetapi sebaliknya ayyuhal ikhwatil kiram, meskipun kita semua dipuji di mana-mana karena keelokan rupa dan fisik kita, diagungkan, dimuliakan, dihormati begitu banyak orang di dunia ini, kita hanyalah hina. Jika Allah Subhanahu wa taala selalu memandang kita dengan murka dan laknatnya, yang pada akhirnya Allah pertemukan ia, Allah masukkan ia ke dalam neraka. Na'udzubillah. Jika hidup yang sekarang kita ini, jika hidup yang tersisa sekarang ini hanya kita gunakan untuk mencari-cari kesenangan dunia semata, menumpuk-numpuk harta, wa tuhibbunal mala hubban jamma, dia kumpul-kumpulkan harta yang paling dia sukai, cintai, hidup yang mana lagi yang akan kita gunakan untuk mencari cinta, rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala? Hidup yang mana lagi yang untuk kita mencari ridha, ampunan, maghfirah Allah Subhanahu wa taala? Ma'asyiral muslimin, faya ayyuhal ikhwatil kiram, azani Allah wa iyyakum, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Wasiat ataupun nasihat ini untuk diri saya dan juga kita semua. Tidakkah sudah cukup panjang waktu kita? Tidakkah sudah cukup panjang waktu hari-hari yang telah kita lalui? Kita meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Kita lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kita jauh daripada peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah sudah cukup panjang waktu kita hanya untuk memprioritaskan dalam urusan dunia semata? Sampai kapan lagi kita terus-terusan terlena? Sampai kapan lagi kita terus-terusan terlalai dari Allah Subhanahu wa taala? Sampai kapan lagi kita hanya memikirkan urusan-urusan dunia, mencari cinta pandangan penglihatan manusia? Tidakkah kita terpikir dalam benak dan hati kita untuk lebih mencintai Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika datang ajal menjemput kita, Allah telah membentangkan rahmat, cinta, kasih sayangnya kepada kita, bersiap-siap untuk menerima dengan sepenuh rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah kita tertarik, ya ayyuhal ikhwatil kiram, untuk jika tiba waktunya, sudah tiba masanya memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, Allah wafatkan kita, ketika kita datang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, pikirkanlah agar kita tidak menjadi orang-orang yang merugi, orang-orang yang menyesal di kemudian hari. Penyesalan bukan berada di depan, penyesalan itu pasti akan dirasakan di belakang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai hartamu, jangan sampai anak-anakmu yang merupakan titipan Allah Subhanahu wa taala, yang dapat bisa menyebabkan melalaikanmu dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, tergiur dengan harta yang dia miliki, lupa di dalam mendidik anak-anaknya,
Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Barang siapa yang demikian, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Orang-orang yang rugi. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabl an ya'tiya ahadakumul maut. Berinfaklah kalian, infakkanlah dari sebagian apa-apa yang kami rezekikan kepada kalian. Harta yang kami titipkan kepada kalian sebelum datang waktunya al-maut, kematian. Fayaqula Rabb, lalu dia merintih, menyesali semua itu kepada Allah Subhanahu wa taala ketika awal kali pisah antara ruh dengan jasadnya. Orang-orang yang berada di sekelilingnya hanya bisa menangis, hanya bisa bersedih. Akan tapi yang dapat membahagiakannya bukan tangisan. Yang dapat membahagiakannya adalah amal saleh yang dia kerjakan waktu di dunia. Dia mengatakan, Rabbi, wahai Tuhanku, laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, andaikan, ya Allah, seandainya Engkau berikan menunda, berkenan menunda seketika, sedikit saja, 1 tahun lamanya, ya Allah tunda. 1 bulan lamanya, ya Allah tunda. 1 pekan, 1 jam, 1 menit, bahkan 1 detik pun dia merintih kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dia mengatakan, ya Allah, jika Engkau tunda kematianku, fa asaddaq wa akum minas salihin, maka aku akan bersegera bersedekah, meninfakkan sebagian harta yang telah Engkau titipkan kepadaku. Karena ketika meninggal harta semuanya tak ada satu pun yang dia bawa. Tak ada satu pun yang ia bawa. Wa akum minas salihin, dan aku kelak menjadi hamba yang saleh. Akan tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, wa la yu'akhirallah nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Allah tidak menunda-nunda kematian setiap jiwa jika sudah tiba waktunya. Tidak mengenal tua, tidak mengenal muda, anak kecil, dewasa, tidak mengenal orang yang sakit, tidak mengenal orang yang sehat. Semuanya kalau sudah tiba waktunya, maka tidak bisa lagi dimajukan, tidak bisa lagi ditunda. Ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dengarkanlah ayat-ayat Al-Quranul Karim sebagai pengingat untuk kita semua. Hatta idza jaa ahadahumul maut, apabila salah seorang kematian datang kepada salah seorang di antara kalian, qala rabbirji'un, ya Allah, kembalikanlah aku ke dunia. Perhatikanlah, itu tangisan orang-orang yang telah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang berada di sekelilingnya menangis mengiring jenazah sampai kuburannya, tapi si mayit sedang merintih, rabbirji'un, ya Allah, kembalikanlah aku ke dunia, la'alli a'malu salihan fima taraktu. Andai kata Engkau balikan aku ke dunia, aku akan segera beramal saleh dari apa-apa yang telah aku tinggalkan dahulu. Kata Allah, omong kosong belaka. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di hadapan mereka ada dinding benteng yang sangat kokoh sampai hari kelak dia dibangkitkan pada hari kiamat kelak nanti. Fa idza nufikha fis suri, apabila ditiup sangkakala, fala ansaba bainahum, maka tidak ada pertalian nasab di antara mereka. Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yugni. Apakah kita pikir ketika hari kiamat kelak nanti kita akan jumpa dengan anak-anak kita, dengan orang tua kita, istri suami kita? Oh, tidak. Semuanya akan berlari, tidak kenal nasab lagi pada hari itu. Wala yatasaalun, dan tidak saling bertanya-tanya. Allah mengatakan, faman thaqulat mawazinuh
faulaika humul muflihun. Barang siapa yang berat timbangan amal kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Wa man khaffat mawazinuhu, barang siapa yang sedikit timbangan amal kebaikannya, faulaika alladziina khasiru anfusahum fi jahannam, maka mereka telah merugikan diri mereka sendiri. Fi jahannam khalidun, di dalam neraka jahannam kekal di dalamnya. Talfahu wujuhahumun nar wa hum fiha kadihun, maka wajah-wajah mereka dibakar oleh api dan wajah mereka menjadi muram dengan bibir yang cacat. Itulah nasib orang-orang yang membelakangi Allah. Kata Allah, alam takun ayati tutla alaikum fakuntum biha tukadzibun, bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepada kalian, fakuntum biha tukadzibun, akan tapi karena kesibukan dengan dunianya tidak sempat lagi mendustakan, mengabaikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Alam ya'ni lil ladzina amanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillah, belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hatinya berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jika kita peraih ampunan Allah Subhanahu wa taala, jika kita adalah orang-orang yang mendapatkan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, maka wajah-wajah mereka putih bersih berseri-seri pada hari kiamat kelak nanti. Kenapa? Karena dia mendapatkan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Wa ammal ladzina biyaddat wujuhuhum, adapun wajah-wajah kaum mukminin ahlul jannah berwajah putih bersih, fa fi rahmatillah, dia berada di bawah rahmat kasih sayang Allah di surganya. Hum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalamnya. Ketahuilah bahwasanya amal yang kita lakukan, puasa kita, salat kita, doa-doa kita, infak sedekah kita, itu tidak akan bisa membeli surga Allah Subhanahu wa taala. Tanpa rahmat, tanpa kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, maka raihlah maghfirah, kasih sayang Allah yang sangat luas. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, aku mendengar Rasulullah bersabda, lan yudkhila ahadan amaluhul jannah, amalan seorang tidak akan memasukkannya ke dalam surga. Qalu wala anta ya Rasulullah, engkau juga ya Rasulullah? Ya. Wala ana, la wala ana, demikian juga aku tidak masuk surga, kecuali semuanya itu karena bifadl wa rahmah, karena karunia dan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jika sepanjang hidup kita di dunia adalah orang-orang yang selalu dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan murkanya, ketika datang kelak nanti di akhirat, kelak nanti di hari kebangkitan, wajah mereka Allah hitam legamkan, Allah permalukan dia mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala. Yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh, pada hari itu ada wajah yang putih bersih, ada juga wajah yang hitam legam. Wa ammal ladzina swaddat wujuhuhum, adapun wajah-wajah mereka yang hitam legam, dikatakan kepada mereka, akafartum ba'da imanikum, mengapa dahulu kalian waktu di dunia meninggalkan Allah, engkau lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Min ba'di thumma ba'da imanikum, akafartum ba'da imanikum, sebelumnya telah diberikan hidayah, cahaya keimanan dalam hatinya, akan tapi dia berpaling karena sibuk dengan urusan dunianya, lalai dari kehidupan akhirat. Maka dikatakan oleh Allah, fadzuqul azab, maka cicipilah azab ini, bima kuntum takfurun. Fa ya ayyuhal ikhwatil kiram, air mata penyesalan saat ini, saat itu hari kebangkitan kelak nanti tak akan bermanfaat, sekalipun kita menangis air mata darah sekalipun tak bermanfaat apa-apa bagi kita. Bagi kita semua tidak bermanfaat sama sekali. Rintihan, penyesalan, semua itu adalah penyesalan-penyesalan yang tiada berarti. Itu semua adalah omong-omongan kosong semata. Di dunia Allah masih peduli kepada setiap tetesan air mata yang kita menangis, mendekat takarrub kepadanya.
Akan tetapi di akhirat kelak nanti, meskipun kita memanggil-manggil namanya, sekeras apapun, selantang apapun kita memanggil Allah, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Ya Allah, kembalikanlah aku di dunia. Ya Allah, rahmatilah aku. Allah tak lagi peduli padamu, pada kita semua. Pada saat kita dibangkitkan, maka Allah Subhanahu wa taala tidak peduli lagi dengan kita. Akan tapi hari ini bukan besok, bukan kemarin. Hari ini setiap lirik suara rintihan kita bermunajat, memanggil-manggil Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Ya Allah, rahmatilah aku, ya Allah. Ya Allah, masukkanlah ke dalam jannah-Mu, ya Allah. Hapuslah nama-nama kami. Hapuslah nama-nama kami dari catatan ahlun nar. Meskipun sekotor apapun kita, sehina apapun diri kita, Allah Subhanahu wa taala masih menjawab rintihan tersebut, karena rahmat Allah, kasih sayang Allah itu mengalahkan murkanya. Oleh karena itu, Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala mengatakan, aninul mudnibin, rintihan orang-orang yang berdosa, ahabbu ilayya, lebih aku cintai, min tasbihil mudillin, daripada tasbihnya orang-orang yang sombong. Orang-orang yang sombong bertasbih, tapi lebih hebat lagi orang yang berdosa, dia merintih di hadapan Allah, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi dengan dosanya tersebut, ketika dia kembali kepada Allah, Allah ampuni dosa-dosanya. Allah jawab segala permintaan-permintaannya. Idza taqarrabal 'abdu ilayya shibran, apabila seorang hamba mendekat kepadaku satu jengkal, maka aku akan mendekat kepadanya satu hasta. Jika seorang hamba mendekat kepada Allah satu hasta, maka Allah akan mendekat satu depa. Apabila wa idza atani yamshi ataitahu harwala, apabila seorang hamba datang kepadaku dengan berjalan, ataituhu harwala, maka aku akan datang kepadanya dengan berlari. Ya ibna Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khataya, wahai anak Adam, seandainya engkau datang kepadaku membawa dosa sepenuh bumi, summa laqitani la tusyriku bi syai'an, kemudian datang kepadaku tidak membawa dosa syirik sedikit pun, la ataituka bi qurabiha maghfirah, maka aku datang kepadamu dengan ampunan dosa sepenuh bumi itu pula. Semoga kita sebagai menjadi peraih kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari murkanya, diselamatkan dari nerakanya, dan